Hidup tidak selalu berjalan lurus. Kadang kita jatuh ketika merasa paling tinggi. Kadang kita kehilangan saat merasa semua dalam genggaman. Inilah kisah seorang pemuda tampan dan penuh ambisi yang membangun masa depannya dari nol, menjadi bos muda, jatuh bangkrut, dikhianati cinta, kehilangan ayah tercinta, hingga akhirnya menemukan arti kesuksesan sejati. Sebuah perjalanan hidup yang penuh luka, godaan, dan kebangkitan. Saksikan kisah selengkapnya. Raka lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat. Ayahnya, Pak Darto, seorang supir angkot yang setiap hari pulang larut dengan wajah lelah. Ibunya, Bu Marni, menjahit pakaian untuk menambah penghasilan. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu dengan atap seng yang bocor setiap musim hujan. Namun di tengah kesederhanaan itu, keluarga ini penuh kehangatan. Sejak kecil, Raka sering duduk di tepi jalan menunggu ayahnya pulang. Raka melihat sendiri bagaimana kerasnya hidup orang tuanya. Setiap kali melihat keringat di dahi ayahnya, ia berjanji dalam hati, "Nanti aku akan bikin ayah dan ibu hidup enak. Aku akan jadi orang sukses." Di sekolah, Raka dikenal cerdas dan mudah bergaul. Nilai matematikanya selalu tinggi, dan ia kerap membantu teman-temannya yang kesulitan. Namun di balik prestasinya, ia sering minder ketika melihat teman-teman yang datang dengan sepatu baru, sedangkan ia hanya punya sepasang sepatu bekas yang sudah mulai sobek. Sore hari sepulang sekolah, Raka membantu ibunya menjahit. Kadang ia ikut ayahnya menarik angkot untuk sekadar menemani. Dari sinilah ia belajar tentang dunia nyata, tentang uang, kerja keras, dan betapa tidak mudah mencari nafkah. Saat Raka lulus SMA, ia mendapat beasiswa kuliah di Jakarta. Pak Darto mengantar Raka ke terminal sambil menahan air mata. "Nak, kuliahlah yang benar, jangan pikirkan biaya, yang penting kamu berhasil," kata ayahnya sambil menyelipkan uang tabungan seadanya ke saku Raka. Di perantauan, Raka hidup pas-pasan. Ia kuliah sambil bekerja sebagai pelayan kafe. Meski lelah, semangatnya tidak padam. Setiap kali menerima gaji kecil, Raka selalu menyisihkan sebagian untuk mengirim uang ke kampung. Baginya, membahagiakan orang tua bukan sekadar cita-cita, tapi kewajiban. Selama 4 tahun, Raka jarang pulang kampung. Ia lebih memilih bekerja di hari libur daripada menghabiskan ongkos perjalanan. Namun setiap kali mendapat telepon dari ibunya, ia merasa hangat sekaligus sedih. Ada rindu yang ia tahan demi masa depan. Hari kelulusan tiba. Dengan toga di kepala dan ijazah di tangan, Raka bersumpah, "Ini baru permulaan, aku akan jadi orang besar." Ia menolak tawaran kerja kantoran bergaji tetap. Raka memilih jalannya sendiri, membangun bisnis digital marketing kecil-kecilan bersama 2 temannya. Mereka menyewa ruangan kecil di ruko murah. Hanya berisi 3 meja, 2 laptop, dan tekad baja. Tidak ada yang menyangka, bisnis itu tumbuh cepat. Dalam 2 tahun, Raka menjadi sosok muda yang dielu-elukan. Anak desa itu benar-benar berubah menjadi bos muda yang tampan, cerdas, dan kaya mendadak. Namun, Raka tidak tahu, kesuksesan yang datang terlalu cepat seringkali menyimpan badai di belakangnya. Dan badai itu sudah mulai terbentuk, pelan-pelan mengintai langkahnya. Dalam waktu 2 tahun, bisnis digital marketing yang dirintis Raka melesat bak roket. Dari ruko kecil di pinggiran kota, kini kantornya menempati gedung 5 lantai di kawasan bisnis Jakarta. Klien-klien besar mulai berdatangan. Perusahaan properti, brand otomotif, bahkan label fashion internasional. Nama Raka sering disebut media sebagai bos muda bertalenta, dan wajahnya beberapa kali muncul di majalah bisnis. Hidup Raka berubah drastis. Mobil mewah terparkir di garasi kantornya, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya, dan jas elegan menempel di tubuhnya setiap kali ia menghadiri pertemuan penting. Semua tampak sempurna. Uang melimpah, popularitas meroket, dan masa depan terbentang luas. Di tengah sorotan itu, datanglah Dinda.
perempuan berwajah cantik dengan senyum memikat, seorang model yang sering hadir di acara-acara bergengsi. Mereka berkenalan saat Raka diundang menjadi pembicara di seminar bisnis. Dinda memuji Raka karena sukses di usia muda. Dan Raka yang selama ini sibuk dengan kerja keras, tiba-tiba merasakan dunia yang berbeda. Dunia pesta malam, kilauan lampu klub, dan gemerlap kehidupan sosial kelas atas. Dinda selalu tampak sempurna. Gaunnya mahal, bicaranya halus, dan cara memuji membuat Raka merasa lebih istimewa dari siapapun. Raka, kamu ini bukan cuma pintar, tapi juga visioner. Masa depanmu tak terbatas, kata Dinda sambil menggenggam tangan Raka di sebuah restoran mewah. Kata-kata itu merasuk dalam-dalam, membangkitkan ego muda yang haus pengakuan. Raka mulai sering mengajak Dinda dalam perjalanan bisnisnya. Foto-foto mereka berdua beredar di media sosial. Dengan mobil sport, di lobi hotel bintang 5, dan dalam pesta eksklusif. Banyak yang kagum, tetapi beberapa teman dekatnya khawatir. Rahak, hati-hati, Dinda itu bukan tipe perempuan biasa, peringat salah satu temannya, Bayu. Namun Raka mengabaikan itu. Baginya, Dinda adalah motivasi, seseorang yang selalu mendorongnya untuk lebih besar, lebih berani. Kalau mau jadi besar, jangan cuma main aman, Rak, ujar Dinda suatu malam setelah pesta ulang tahun seorang pejabat. Ambil proyek yang besar, cari investor gede, kalau perlu, pinjam modal. Ini waktunya kamu tunjukkan bahwa kamu bukan pengusaha kecil. Kata-kata itu membakar semangat Raka. Ia mulai melirik proyek-proyek berisiko tinggi. Kampanye digital ratusan miliar, akuisisi perusahaan kecil yang tampak menjanjikan, dan kerjasama dengan mitra yang belum ia kenal betul latar belakangnya. Semua dilakukan demi mempercepat pertumbuhan, agar namanya semakin harum dan Dinda semakin bangga. Sementara itu, kedua orang tua Raka di kampung hanya bisa melihat perubahan anaknya lewat layar mobile. Mereka bangga sekaligus cemas. Pak Darto beberapa kali mencoba menelepon untuk mengingatkan, "Nak, jangan terlalu cepat. Hidup itu nggak perlu mewah. Yang penting selamat." Namun setiap kali nasihat itu datang, Raka selalu menjawab singkat, "Iya ya, tenang aja. Semua terkendali." Di balik senyum dan pujian, Dinda punya ambisi tersendiri. Ia ingin hidup nyaman tanpa harus bekerja keras dan melihat Raka sebagai pintu emas untuk itu. Ia mendorong Raka mengambil keputusan-keputusan yang lebih berani, bahkan nekat. "Ada investor luar negeri mau ketemu, Ra. Kita ambil aja. Kamu nggak boleh ragu. Ini kesempatan langka," ucap Dinda sambil mengajaknya bertemu seorang pria asing yang mengaku punya dana besar. Malam itu, di sebuah lounge hotel, Raka bertemu pria bernama Victor yang menawarkan kerjasama investasi. Janjinya manis, modal besar, pembagian keuntungan fantastis, dan ekspansi bisnis ke Singapura. Raka terpikat. Ia merasa ini kesempatan emas untuk melesat lebih tinggi lagi. Namun Bayu, sahabatnya, berusaha menahan. "Ra, kita belum cek latar belakangnya. Jangan buru-buru tanda tangan." Raka tidak mendengarkan. Mata dan hatinya tertutup oleh ambisi dan cinta. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya bisa lebih dari sekedar bos muda. Ia ingin menjadi pengusaha kaliber internasional, dan ia percaya Dinda akan selalu di sisinya. Tanpa banyak pertimbangan, ia menyetujui kerjasama itu. Dalam waktu singkat, dana besar mengalir, kantor pindah ke lokasi lebih mewah, karyawan bertambah, dan proyek-proyek besar dikejar bersamaan. Di mata luar, Raka semakin bersinar, semakin dipuja, semakin tampak tak tersentuh. Namun semua yang terlalu cepat tumbuh tanpa akar kuat pasti rapuh. Di balik kontrak-kontrak menggiurkan itu, ada lubang besar yang tak disadari Raka. Lubang yang akan menelannya bersama semua mimpi, cinta, dan harga dirinya. Kesepakatan dengan Victor membawa Raka ke dunia bisnis berkecepatan tinggi. Proyek besar datang bertubi-tubi, kantor semakin mewah, dan sorotan media semakin tajam.
Dinda selalu ada di sisinya, memberi semangat sekaligus dorongan yang membutakan. Kalau mau jadi legenda, jangan takut risiko, bisiknya di setiap pesta malam. Raka semakin jarang pulang ke kampung. Panggilan ibunya sering terlewat, hanya dibalas pesan singkat. "Maaf Bu, lagi meeting." Sementara itu, Victor semakin menunjukkan warna aslinya, menuntut keputusan cepat, meminta transfer dana dalam jumlah besar, dan mendesak Raka memperluas bisnis tanpa laporan keuangan yang jelas. Bayu mencoba mengingatkan, tetapi Raka tak mau mendengar. Dinda selalu membela Victor. Dia cuma tegas, Rak, ini cara main di level atas. Di tengah tekanan bisnis, Dinda mulai meminta lebih. Perhiasan, liburan ke Eropa, dan gaya hidup glamor membuat Raka menguras kas perusahaan. Cinta bercampur ambisi menjadi bahan bakar berbahaya. Raka tak sadar, ia sedang melaju kencang ke jurang. Awalnya semua tampak mulus, hingga laporan keuangan menunjukkan kejanggalan. Dana investasi menghilang, proyek gagal, dan beberapa klien besar memutus kontrak. Victor tiba-tiba sulit dihubungi, dan Dinda justru mulai menjaga jarak. Dalam rapat darurat, Bayu menyodorkan bukti. Victor hanyalah penipu profesional yang berpindah negara setelah menguras dana mitra. Raka terpukul, tapi masih mencoba menyangkal. Tidak mungkin Dinda tidak tahu, gumamnya dalam hati. Namun saat ia mencari Dinda untuk meminta penjelasan, perempuan itu menghilang tanpa jejak. Nomor ponsel tak aktif, apartemen kosong. Perusahaan runtuh dalam hitungan bulan. Hutang menumpuk, karyawan gelisah, dan kantor mewah terancam disita. Media yang dulu memuji, kini memberitakan skandal kebangkrutan bos muda. Reputasi Raka hancur, harga dirinya tercabik. Di tengah kekacauan itu, kabar duka datang dari kampung. Ayahnya, Pak Darto, meninggal karena serangan jantung. Raka berlari pulang dengan mata sembab. Ia berdiri di depan pusara ayahnya, merasa dunia benar-benar runtuh. "Maaf ya, Raka gagal," bisiknya sambil menahan tangis. Semua janji membahagiakan keluarga terasa hampa. Ibu Raka hanya memeluknya erat, meski terlihat jelas rasa kekecewaan dan sedih di wajahnya. Sejak saat itu, Raka dihantui rasa bersalah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia mendengar suara ayahnya memanggil, melihat wajah Dinda yang menghilang, dan merasakan tekanan hutang yang kian menghimpit. Berusaha memperbaiki hidup, Raka meminjam uang untuk membuka usaha kuliner kecil. Ia bekerja siang malam, mengurus sendiri dapur dan promosi. Namun pandemi datang, restoran tutup, dan hutang semakin menjerat. Krisis mental menghantam. Raka mulai menarik diri, jarang keluar rumah, dan sering menerung menatap foto ayahnya. Ibunya jatuh sakit karena stres, tetapi Raka hampir tak punya daya. "Mungkin memang aku ditakdirkan gagal," gumamnya. Saat terpuruk, muncul Lila, teman kuliahnya dulu yang diam-diam mengaguminya. Berbeda dengan Dinda, Lila sederhana dan tulus. Ia menghibur Raka, mendengarkan keluh kesahnya, dan mengingatkan Raka bahwa nilai seorang pria bukan hanya uang, tapi keberanian untuk bangkit. Dengan dukungan Lila, Raka mulai bekerja sebagai konsultan lepas. Proyek-proyek kecil mulai berdatangan. Ia belajar mengelola uang dengan hati-hati, memperbaiki hubungan dengan ibunya, dan perlahan menata kembali hidupnya. Saat bisnis kecilnya mulai stabil, muncul seorang klien wanita kaya bernama Clara. Cantik, berpengaruh, dan menggoda, Clara menawarkan modal besar untuk memperluas usaha Raka. Namun, ada syarat tak terucap. Kedekatan pribadi yang melampaui bisnis. Raka hampir tergoda. Bayangan kejayaan lama membuatnya ragu. Namun Lila menyadari perubahan sikap Raka dan memperingatkannya. Jangan ulangi kesalahan dengan Dinda. Jangan jual dirimu hanya demi cepat kaya. Kata-kata itu menampar kesadarannya. Raka menolak godaan Clara, meski konsekuensinya berat. Modal hilang, proyek batal.
Tapi kali ini ia memilih harga diri dan prinsip dibanding jalan pintas. Tanpa modal besar, Raka membangun bisnis baru secara perlahan. Ia merekrut tim kecil yang solid, fokus pada kualitas, dan menjaga arus kas dengan disiplin. Lila selalu di sisinya, memberi kekuatan ketika lelah melanda. Raka kini lebih matang. Ia belajar bahwa kesuksesan sejati bukan sekedar angka di rekening, tetapi kemampuan bangkit dari kejatuhan. Ia memperlakukan karyawannya seperti keluarga, dan selalu ingat pesan almarhum ayahnya, jangan sombong ketika naik, jangan menyerah ketika jatuh. Pada usia 28 tahun, Raka kembali berdiri tegak. Bisnis barunya tumbuh sehat dan mendapat kontrak besar pertamanya. Saat menandatangani perjanjian itu, ia teringat semua luka, pengkhianatan Dinda, tipu daya Victor, kematian ayahnya, dan malam-malam penuh tangis. Di depan kantor barunya yang sederhana, Raka memeluk ibunya dan menggenggam tangan Lila. Ini bukan tentang jadi bos muda lagi, tapi tentang jadi manusia yang tidak menyerah. Raka tersenyum sambil menatap langit, membayangkan ayahnya tersenyum bangga dari atas sana. Inilah waktunya bangkit kembali, bukan sebagai pengusaha yang arogan, tetapi sebagai pria dewasa yang mengerti arti kerja keras, cinta sejati, dan keluarga. Kehidupan tidak pernah memberikan jaminan. Namun, dari setiap kejatuhan, ada kesempatan untuk bangkit. Raka belajar bahwa uang dan popularitas bisa datang dan pergi, tetapi prinsip, keluarga, dan cinta sejati adalah harta yang abadi. Inilah waktunya bangkit kembali, bukan sekadar untuk menjadi bos muda, tapi untuk menjadi manusia yang lebih matang dan bijak.